Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vera Firmala. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pemaparan tentang analisis kasus greenwashing dan manipulasi citra perusahaan PT Green Life Indonesia. Baik, kita mulai saja dari pendahuluan. PT Green Life Indonesia selama 5 tahun mengklaim produknya 100% ramah lingkungan melalui kampanye CSR masif dan kemasan daur ulang. Citra positif perusahaan dibangun di atas narasi keberlanjutan yang menarik kepercayaan konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Fakta utama pelanggaran lingkungan PT Green Life Indonesia merupakan statistik penting dari kasus ini. Yang pertama, 80% limbah plastik PT Green Life tidak pernah didaur ulang meskipun mengklaim 100% ramah lingkungan selama 5 tahun berturut-turut. Yang kedua, pemasok membuang limbah industri langsung ke sungai tanpa pengolahan, menyebabkan pencemaran ekosistem air secara masif. Pelanggaran etika bisnis PT Green Life ini ada 3 bentuk pelanggaran utama yang teridentifikasi. Yang pertama, penipuan dan kebohongan. Yang kedua, greenwashing. Yang ketiga, manipulasi data. Pelanggaran etika bisnis yang berikutnya ada 2, ketidakpedulian dampak lingkungan dan pelanggaran integritas kepemimpinan. Analisis ini dilihat dari beberapa teori. Yang pertama, teori stakeholder, yaitu PT Green Life gagal memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan utama. Dari sisi konsumen, merasa ditipu oleh klaim 100% ramah lingkungan yang tidak terbukti. Dari sisi masyarakat, menderita dampak pencemaran sungai akibat limbah pemasok. Yang ketiga, dari sisi pemerintah, ekspektasi kepatuhan regulasi lingkungan tidak dipenuhi. Fokus keuntungan jangka pendek melalui manipulasi citra terbukti merusak nilai jangka panjang bagi semua stakeholder. Kepercayaan yang hilang sulit dipulihkan dan berdampak sistemik pada keberlanjutan bisnis perusahaan. Teori yang berikutnya adalah triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Dari sisi profit, manipulasi laba dan laporan keuangan demi mempertahankan citra positif, menyesatkan investor dan pemegang saham. Dari people, konsumen dan masyarakat dirugikan akibat klaim palsu ramah lingkungan dan dampak kesehatan dari pencemaran. Yang ketiga, dari planet, kerusakan ekosistem sungai akibat pembuangan limbah plastik ilegal oleh pemasok PT Green Life Indonesia. Teori berikutnya adalah ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Environmental itu limbah plastik tidak dikelola, polusi air sungai dibiarkan, dan klaim 100% ramah lingkungan terbukti palsu tanpa pengelolaan nyata. Dari sosial, penipuan publik melalui kampanye CSR palsu, hubungan buruk dengan masyarakat, dan kerugian konsumen akibat manipulasi citra perusahaan. Dari governance, tata kelola buruk, laporan keberlanjutan tidak akurat, tanpa pengawasan internal, dan direksi gagal menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Teori berikutnya corporate governance yang terbagi atas agensi teori dan konflik kepentingan. Konflik direksi dan pemegang saham menciptakan resiko moral hazard yang serius. Manajemen PT Green Life mengutamakan kepentingan pribadi dan jangka pendek, mengabaikan tanggung jawab kepada pemegang saham dan publik. Yang berikutnya kegagalan prinsip tarif. Itu dilihat dari transparansi, accountability, dan responsibility. Kemudian yang berikutnya, tone at the top, yaitu kepemimpinan puncak gagal menetapkan standar integritas. Yang berikutnya, kegagalan kontrol internal. Tidak adanya pengawasan internal yang efektif mengizinkan praktik pembuangan limbah ilegal berlangsung selama bertahun-tahun tanpa tindakan korektif. Siapa saja pihak yang terdampak, yaitu yang pertama konsumen, kemudian investor, lingkungan, kemudian masyarakat lokal, karyawan, dan pemerintah atau regulator. Risiko jangka pendeknya dari sisi finansial dan legal, terjadi penurunan harga saham secara signifikan, volume penjualan menurun drastis akibat hilangnya kepercayaan konsumen, serta potensi denda besar dan pencabutan izin operasional. Reputasi, terjadi sentimen negatif masif di media sosial dan pemerintahan nasional, boikot produk oleh konsumen, serta citra perusahaan yang hancur akibat ekspos investigasi media.
Dari operasional dan hukum, gangguan rantai produksi akibat pemasok bermasalah, investigasi pidana oleh penegak hukum, serta tekanan dari regulator untuk menghentikan sementara operasional. Risiko jangka panjangnya dari finansial yaitu hilangnya kepercayaan investor jangka panjang, kesulitan memperoleh modal baru, dan penurunan valuasi perusahaan secara permanen akibat reputasi yang rusak. Dari legal dan regulasi, regulasi lingkungan yang semakin ketat, tuntutan hukum berkelanjutan dari regulator dan LSM, serta kemungkinan sanksi pidana bagi eksekutif yang terlibat. Yang berikutnya reputasi dan operasional. Kepercayaan konsumen hilang secara permanen, sulit menarik talenta berkualitas, dan mitra bisnis strategis serta hambatan ekspansi pasar di masa depan. Strategi pemulihan reputasinya ada beberapa, di antaranya pengakuan tulus, kemudian transparansi total, yang ketiga komitmen aksi nyata, perbaikan rantai pasok, rehabilitasi sungai, dan infrastruktur daur ulang. Bisa juga dilakukan restrukturisasi manajemen, komunikasi terbuka, dan budaya integritas. Rekomendasi tata kelola beretika yang pertama, kode etik ketat, yaitu penerapan kode etik yang melarang segala bentuk manipulasi informasi, greenwashing, dan pelaporan tidak akurat di seluruh lini organisasi. Yang kedua, whistleblowing. Sistem whistleblowing yang aman dan terpercaya untuk memungkinkan pelaporan pelan etika tanpa risiko intimidasi bagi pelapor. Yang ketiga, perlindungan pelapor. Kebijakan perlindungan hukum bagi pelapor internal maupun eksternal guna mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rekomendasi tata kelola beretika yang berikutnya adalah audit keberlanjutan independen dengan melibatkan auditor eksternal independen untuk memverifikasi laporan keberlanjutan. Kemudian yang kedua, verifikasi laporan ESG. Yang ketiga, Komite ESG Dewan Komisaris. Dengan pembentukan Komite ESG di tingkat Dewan Komisaris untuk mengawasi implementasi strategi lingkungan, sosial, dan tata kelola secara menyeluruh. Yang berikutnya, pendidikan etika berkelanjutan melalui program pelatihan etika bisnis dan lingkungan secara berkala, kemudian pelatihan berkala melalui workshop dan simulasi kasus nyata greenwashing agar karyawan memahami dampak pelanggaran etika dan tanggung jawab perusahaan. Yang berikutnya, budaya integritas dengan membangun budaya organisasi berbasis integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai nilai inti perusahaan secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah PT Greenlife Indonesia terbukti melanggar etika bisnis melalui praktik greenwashing dan manipulasi citra selama 5 tahun. Dampak besar dirasakan oleh seluruh stakeholder, konsumen, investor, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pemulihan reputasi hanya dapat dicapai melalui transparansi penuh, penerapan etika bisnis yang kuat, dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Terima kasih.